Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A9 calon guru penggerak dari Kabupaten Sukabumi. Saya Ridwan Saidi bertugas di SD Negeri Batu Karut. Sebelah kiri saya. Saya Yusuf Supriyadi bertugas di SMK Negeri 1 Sukalarang Kabupaten Sukabumi. Saya Jet Parijan Nurrahman bertugas di SMPN Negeri 2 Sukaraja. Saya Irna Sri Asmawati bertugas di SDN 1 Kebon Pedes. Saya Indah Pratiwi dari SD Negeri Bantarsari, Kecamatan Pabuaran. Ya. Pada hari ini kami akan membuat demonstrasi konseptual tentang coaching dan supervisi akademik. Mudah-mudahan praktek-praktek baik yang kami lakukan mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Faris? Alhamdulillah baik, tapi masih agak kurang sempurna kebaikan ini. Tenggorokan masih agak sakit Iya. karena kurang istirahat. Oh iya. Maka dari itu kita harus jaga kesehatannya Pak ya. Insya Allah. Kesehatan lebih mahal ya. Baiklah, katanya Pak Faris mau melaksanakan coaching dengan kasih lewatnya dan sudah dipersiapkan data-datanya untuk coaching nanti. Ya, saya melakukan coaching dengan teman sejawat dan alhamdulillah udah saya mencoba mempersiapkan semaksimal mungkin. Sebelum ke nanti pelaksanaan coachingnya Pak, Ya. yang ingin saya tanyakan dan antaranya apakah Bapak kan sebagai coach ya? Iya. Apakah coach yang akan dilakukan nanti itu dalam pelaksanaan coaching itu nanti Bapak sudah menggunakan alur tirta? Insya Allah sudah menggunakan alat tirta. Ya. Dan kemudian kompetensi apa yang ingin dikembangkan nanti ketika pelaksanaan coaching dengan kasih jawab? Kompetensi yang akan saya kembangkan ketika nanti coaching dengan teman sejawat yaitu yang pertama present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah dari ketiga itu Ya. nanti mana yang ingin Pak Faris kembangkan yang lebih spesifik kepada teman Ya. coach? Ya. Nanti yang akan saya kembangkan yang lebih spesifik untuk pertama yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot mungkin itu yang lebih spesifiknya ya. Satu aja. Satu aja kayaknya. Nah selain itu indikator mana indikator ketercapaian yang mana dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Faris ketika nanti melaksanakan coaching dengan rekan sejawat ini? Ya, tujuan yang ingin saya capai ketika melakukan coaching dengan teman sejawat yaitu teman sejawat saya itu atau yang di coaching dapat menemukan solusi dan tujuan pembelajaran sehingga apa yang dia harapkan atau yang dia inginkan itu tercapai. Ya baiklah Pak Faris, semoga pelaksanaan coachingnya berjalan dengan lancar. Nanti saya akan bertanya lagi setelah nanti melaksanakan coachingnya. Terima kasih Pak Faris. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini dalam acara supervisi dan coaching. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, tujuan kita hari ini yaitu pertama untuk coaching, saya sebagai coach dan Pak Ridwan sebagai coaching. Ya, Ibu Irna sebagai supervisor saya. Nah, gimana kabarnya Pak Ridwan di sekolah? Alhamdulillah. Ya. Nah, gimana Pak Ridwan untuk pertemuan hari ini? Kira-kira kan kemarin katanya pengen coaching dengan saya
Nah, kira-kira setelah pertemuan ini apa harapan atau hasil dari coaching sekarang ini? Ya, harapan dari hasil pertemuan ini mudah-mudahan kedepannya ada lebih meningkatnya pembelajaran bersama anak-anak ya. Terus juga penerapan ini kurikulum menurut saya ya. Karena kurikulum sekarang saya di dalam Dapodik kurikulum itu menggunakan mandiri ya, mandiri berbagi, udah mandiri berbagi. Tapi kata pengawas masih bisa menerapkan kurikulum Merdeka 1 itu ya. Itu jadi lumayan pusing gitu. Mana yang harus saya terapkan gitu. Jadi bingung ya. Jadi bingung ya. Itu pilihan. antara pilihan itu nanti apa menerapkan. Jadi kalau yang masih mandiri yang pertama itu jadi kita masih bisa menerapkan kurikulum lama K13. Sementara saya kan ngajar di kelas 5 ya. Ada yang mengatakan nggak apa-apa kalau kelas 5 masih silakan terapkan kurikulum yang sekarang, tetapi kurikulum dan administrasi gunakan administrasi lama. Kalau Pak Ridwan sendiri ini lebih ke fokusnya ke tujuannya ke mana nih? Dari yang permasalahan yang tadi. Kalau saya sih dalam penerapan belajar yang penting anak-anak mendapatkan materi dengan sesuai dengan silabus lah gitu ya. Kalau dulu silabus saya terapkan aja yang ada gitu ya. Dengan materi yang ada diterapkan aja di kelas gitu. Jadi walaupun istilah bahasa kitanya mah patojaiyah gitu ya. Kita menerapkan kurikulum ini dalam pelaksanaannya lain. Itu kan dari segi pembelajaran ya. Ada nggak hambatan lain gitu dari luar atau faktor yang lain gitu? Secara hambatan itu nggak ada. Secara hambatan pembelajaran untuk penerapan, saya walaupun dengan kurikulum yang ada 2 itu double, saya sebenarnya lebih enak buat justru bisa memilih. Kadang gunakan aja mana yang lebih ini gampang dimengerti oleh anak gitu. Yang lebih sesuai. Yang lebih sesuai dengan kondisi anak-anak. Ketika itu memang harus mendapatkan kurikulum yang dari kurikulum Merdeka, saya ambil yang itu gitu. Oke, untuk konsekuensi dari setiap, misalkan kan tadi Pak Ridwan mau memilih, oh ya udah yang ini yang dipakai. Kira-kira ada nggak konsekuensinya kalau misalkan Pak Ridwan milih itu? Ya ada konsekuensinya, berarti misalnya ketika orang lain tidak memilih yang sama dengan kita, berarti istilahnya mungkin saja kita tertinggal atau orang lain yang ditinggalkan oleh kita gitu. Itu konsekuensinya. Jadi ada 2 kemungkinan kita menjadi lebih depan atau kita terbelakang, itu konsekuensinya. Nah, kalau dari itu ya, dari tadi konsekuensi, ada nggak solusi untuk mengatasi? Ya solusinya emang sementara saya sampaikan di KKG. Saya sampaikan di KKG bagaimana nih di KKG ini kita gunakan yang mana sebenarnya gitu. Tapi teman-teman pun sama, kadang-kadang menerapkan yang kalau dibilang madhab yang A gitu ya, kadang-kadang madhab yang B digunakan. Gimana enjoynya anak dan enjoynya kita sebagai guru gitu. Tetap ya mereka pun sama sebenarnya ya, karena masih istilahnya transisi gitu ya, transisi dalam kurikulum. Ada yang menerapkan kurikulum Merdeka, tapi ada juga yang masih menggunakan kurikulum K13. Ya, dari semua itu berarti mestinya kan untuk mencapai tujuan ya, dari segala rintangan, hambatan. Nah, dari salah satu yang tadi Pak Ridwan, ada nggak prioritas utama ya, solusi yang mau Pak Ridwan pakai itu untuk mencapai tujuan agar tujuan Pak Ridwan goal? Saya sih karena mungkin kurikulum Merdeka ini mau tidak mau, suka tidak suka tetap kita harus laksanakan gitu ya. Saya sedikit menjurus ke kurikulum Merdeka ya, ke kurikulum Merdeka saya terapkan walaupun sedikit gitu ya, walaupun saya sedang belajar baik di KKG ataupun melihat ke sekolah-sekolah penggerak Pak, sekolah-sekolah penggerak. Dan saya pun melihat ke sekolah-sekolah itu alhamdulillah gitu ya, bisa menerapkan sebagian ilmu-ilmu yang ada dalam kurikulum Merdeka.
dari rencana Pak Ridwan nih yang barusan ya, diterapkan ya rancangan aksinya, kira-kira Pak Ridwan kalau misalkan diibaratkan nilai dari skala 1 sampai 10, kira-kira Pak Ridwan sekarang ada di posisi mana? Paling posisi 6 lah. Posisi 6. Posisi 6 karena Ya. saya setelah menerapkan itu, saya pun belajar ke sekolah-sekolah Ya. penggerak Ya. dan sinkron gitu. Ya. Lumayan sinkron dan memang sedikit lebih mudah ya Ya. ketika pembuatan media pembelajaran apapun dengan kan sistemnya parsial. Nah, jadi untuk itu jadi lebih terang. Kalau target sebenarnya dari skala itu berapa? Ya untuk sementara sih paling 8,5 lah. Enggak 10, itu 9. Enggak sampai dulu soalnya saya baru kan menerapkan di kelas 5. Ya. Kemarin sebenarnya pas awal-awalnya saya kelas 4. Pas kelas 4 lagi belajar saya pindah ke kelas 5. Ternyata kelas 5 mentah lagi gitu. Ya. Jadi ketika dalam posisi agak mentah gitu ya, walaupun kita sudah belajar, Ya. ya tidak muluk-muluk lah saya ngambil 8,5 gitu. Oh ya. Memang sih ya. Kalau dalam pembelajaran itu mudah dikatakan tapi sulit untuk dilakukan. Ya. Nah, pasti punya proses gitu ya. Kira-kira nih tahapan apa yang Pak Ridwan akan rancang ke depannya agar sukses itu dalam pembelajaran? Ya paling kita menyamakan persepsi dulu Iya. ya satu sekolah bersama Bapak kepala sekolah, menyamakan persepsi bahwa kita gunakanlah kurikulum yang ini gitu. Jadi Ya, biar satu ya. ini gitu. Biar walaupun misalnya kita masih sedang belajar di dalam ini, mungkin di dalam belajar tersebut Ya. adalah yang menuntun gitu. Ya, Termasuk ya. mungkin nanti ya Bapak sebagai coach di sini ya bisa nanti ke depannya membawa saya misalnya mendapatkan materi-materi yang up to date untuk kurikulum baru ini. Ya. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Jadi kira-kira dari tadi berbagai kendala, kemudian pilihan Pak Ridwan, kemudian ada tahap-tahapan untuk rencana aksinya. Kira-kira dari itu bisa disimpulkan nggak Pak Ridwan? Ya, Ya. kesimpulannya mungkin untuk sementara saya fokuskan ke kurikulum merdeka Ya. untuk mencapai tujuan yang lebih baik untuk anak-anak karena istilahnya anak itu kan harus disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat mereka gitu ya, kodrat media alam dan zamannya. Jadi sekarang kan zamannya mungkin sudah zaman merdeka ya, kurikulum ya saya terapkan kurikulum merdeka dan mudah-mudahan pembelajaran pun bisa lebih baik. Terima kasih atas komitmennya. Tapi kira-kira ada nggak yang bisa membantu Pak Ridwan gitu dalam melaksanakan komitmen ini ke depan? Ya intinya mungkin hasil rapat nanti, hasil rapat bersama Kepala sekolah dan guru-guru gitu. Ketika kita sudah berkomitmen dalam satu bidang dan kebetulan saya juga di kurikulum ya, membantu di kurikulum walaupun di sekolah dasar, mudah-mudahan saya nanti bisa memfokuskan diri untuk di kurikulum mereka ini. Ya begitu mungkin Pak Ridwan ya, season coaching kita kali ini mudah-mudahan Pak Ridwan bisa menerapkan dengan baik solusi-solusi dan perencanaan yang tadi. Ya, amin. Terima kasih. Ya, gitu saja ya Pak Ridwan. Terima kasih untuk semuanya untuk bisa hadir di sini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faris ya. Ya. Tadi sudah melaksanakan coaching dengan rekan sejawatnya. Tadi sudah terlihat antara coach dan coachee sudah saling bermitra ya ketika melaksanakan pelaksanaan coaching tersebut. Namun di sini saya ingin menanyakan tadi di dalam pelaksanaan coaching tersebut Pak Faris sudah dilakukan pada saat coaching ya. Yang menjadi sudah terlihat belum yang menjadi ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi dari ketika dari tadi pas ketika kami melakukan coaching, coaching sudah
memperlihatkan solusi-solusi untuk mendapatkan teknik atau cara agar tujuan dan harapannya tercapai. Jadi Koci menemukan Sudah sendiri menemukan ya. sendiri sebenarnya. Ya, memang saya terlihat sih ketika saya mengamati tadi antara coach dan Koci sudah terlihat antara Koci sudah menemukan solusinya ya. Kemudian kompetensi apa lagi yang dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang dikembangkan untuk saya pertama untuk melatih agar lebih sesuai dengan alur tirta lagi, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pas gitu ya, yang berbobot intinya. Jadi tidak bertele-tele tapi langsung ke inti. Nah, itu yang saya rasa masih kurang gitu, masih banyak Perlu latihan, dan perlu banyak mencoba lagi. Ya, memang sih ya. Ya. Coaching ini kita berlatih untuk mendengarkan penuh dengan coaching. Kemudian kita juga terus berlatih untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar coaching tersebut menemukan sendiri masalah, menemukan solusinya. Ya, bagus ya. Kemudian dari rubrik yang tadi ya Pak Faris, sepertinya saya anggap cukup. Terima kasih atas ketersediaan Pak Faris sudah menjadi sudah diobservasi sama saya, sudah diobservasi sama saya. Terima kasih juga atas kerjasamanya. Mungkin itu saja Pak Faris dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang telah kami praktekkan menjadikan suatu pengalaman khususnya bagi kami, juga menjadi hal-hal yang bisa ditiru mungkin oleh pemirsa yang membaca atau melihat video kami, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari kelompok kami. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.